kemarin saya bermimpi melihat seseorang yang sangat menderita. Dia mengalami sakit yang keras dan dia mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya. Tiba-tiba saya terbangun dan saya bertanya, Tuhan, apa maksud dari mimpi ini? Apa yang kau ingin kami bagikan? Saudara, saya teringat, mari kita buka di Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara juga mungkin mengalami hari ini penderitaan. Ada banyak hal, mungkin saudara menderita sebuah sakit, penyakit, sama seperti wanita ini. Bahkan dikatakan dia mengalami sakit yang bukan semakin baik, tapi semakin memburuk. Apakah hari-hari ini saudara mengalami keadaan yang bukan semakin baik? Mungkin ekonomi saudara semakin memburuk. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Mungkin keluarga saudara mengalami hari-hari ini juga keadaan yang semakin memburuk. Bersamaan dengan ekonomi yang semakin memburuk. Keluarga saudara diambang daripada perceraian. Wanita ini dikatakan keadaannya semakin memburuk. Keadaan dia bukan semakin baik, tapi semakin memburuk. Dia sangat-sangat menderita. Keadaan yang seperti ini hampir-hampir membuat orang berpikir dia tidak punya kesempatan untuk bisa berharap. Orang-orang mungkin berkata kepada dia bahwa itu adalah akibat dari dosa, mungkin itu akibat dari kutukan, itu akibat dari mungkin kesalahan, keburukan yang dia dulu alami. Sehingga dia tidak bisa berharap untuk sebuah kesembuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini saya merasakan ada banyak orang yang ketika dia mengalami penderitaan, sakit, kekurangan dalam ekonominya, dia merasa bahwa ini adalah akibat dari perbuatan dia yang salah. Orang-orang memberitahu dia itu karena akibat daripada dosanya. Sehingga dia tidak lagi bisa berharap untuk keadaan yang lebih baik. Bahkan dia mungkin berkata, ini harga yang saya harus bayar akibat kesalahan saya. Akibat daripada dosa saya. Saudara, apa yang firman Tuhan katakan sebenarnya? Apa yang akan dialami oleh wanita ini? Saya merasa bahwa wanita yang diceritakan dalam firman Tuhan di Markus 5 ayat 25 ini mewakili banyak orang yang seringkali menderita dan keadaannya bukan semakin baik tapi semakin buruk. Apakah dalam keadaan seperti itu mereka tidak punya lagi pengharapan? Apakah ada jalan keluar? Ataukah tidak ada sebuah pengharapan, tidak ada sebuah titik balik untuk keadaan ini? Sebagian orang bahkan putus asa di dalam keadaan ini. Tapi mari kita lihat firman Tuhan, apa yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan ini. 12 tahun lamanya dia menderita sakit pendarahan. Saudara tahu, sebagai seorang wanita, tentu yang sakit pendarahan seperti ini keadaannya bau. Mungkin orang-orang sekelilingnya menolak dia. Tidak ada lagi sahabatnya. Tidak ada lagi orang-orang yang dekat dengan dia. Dulu mungkin orang-orang itu dekat. Tapi keadaannya orang-orang itu mungkin sekarang semakin jauh. Tidak ada lagi yang memperhatikan dia. Saudara, bahkan firman Tuhan berkata di Imamat 15, orang yang sakit pendarahan ini adalah orang yang najis.
orang yang tidak bisa datang kepada orang-orang Lewi, imam-imam, karena keadaannya yang najis. Jangankan berharap untuk sebuah kesembuhan, tetapi justru keadaannya yang membuat dia ada jarak. Orang-orang memberitahu dia untuk tidak bisa, peraturan memberitahu dia bahwa dia tidak bisa masuk ke bait Allah. Bagaimana dia bisa berharap sebuah kesembuhan? Sedangkan datang ke bait Allah saja tidak bisa. Datang ke bait Allah untuk berdoa dia tidak bisa. Saudara, pemikiran yang salah, percaya yang salah, seringkali membuat kita tidak bisa menerima anugerah. Ada banyak orang ketika dia mengalami hal-hal yang buruk, dia mengalami tekanan ekonomi, bukannya orang menolong dia, tapi justru orang-orang memberitahu dia bahwa dia pantas untuk mendapatkan hal ini. Dia pantas untuk dihukum, dia pantas untuk sakit, dia pantas untuk membayar harga. Hal-hal yang negatif yang dia dengarkan, orang-orang memberitahu dia. Tapi kita akan belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang menolong setiap kita. Saudara, wanita ini berakhir dengan kesembuhan. Bahkan bukan hanya disembuhkan, dia dipulihkan hidupnya. Dia ditolong oleh Tuhan luar biasa. Sakit pendarahannya kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap keadaan saudara. Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan yang supranatural. Yesus adalah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Segala dokter, segala tabib sudah tidak sanggup untuk menolong dia. Tapi ada tabib di atas segala tabib. Namanya Yesus. Yang sanggup untuk menolong Anda. Sanggup menolong wanita ini. Dan itu artinya sanggup untuk menolong Anda. Yesus, penyembuh bagi saudara dan saya. Apapun yang kau alami, dia menyembuhkanmu saat ini. Keadaan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dikatakan firman Tuhan, keadaannya bukan bertambah baik, justru keadaannya bertambah buruk. Walaupun semua tabib sudah mengobati dia, bukan keadaannya makin baik, malah makin buruk. Bahkan semua uangnya, semua yang ada padanya sudah habis. Tetapi di ayat berikutnya dikatakan, di ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang dia dengar? Padahal di Imamat pasal yang ke-15 dikatakan bahwa orang yang sakit pendarahan tidak dapat mendekati imam. Hukum Lewi berkata dia tidak bisa datang mendekati imam, apalagi dia mendekati Yesus. Berita apa yang dia dengar? Saya percaya ini sebuah berita yang berbeda. Dan hari ini kita juga mendengar berita yang berbeda. Orang-orang mungkin datang berkata, oh kau tidak layak untuk disembuhkan. Engkau punya banyak dosa. Engkau mendengar berita-berita yang negatif. Tapi hari ini saudara mendengar kabar baik. Kabar dari sorga datang bagi saudara. Apa itu? Mari kita lihat di Roma pasal yang keempat. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Kita lihat sama-sama. Mari kita lihat Roma pasal yang keempat ayat yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ini yang didengar, bahwa ada Tuhan yang membenarkan orang durhaka, yaitu Yesus. Bercerita tentang pengampunannya di kayu salib. Bagi setiap yang percaya, bagi saya dan saudara, ketika saudara percaya bahwa Dia Tuhan yang mengampuni setiap dosa kita,
Dia Tuhan yang membenarkan orang durhaka. Saudara, kalau Tuhan saja membenarkan orang durhaka, orang fasik. Kalau Tuhan mengasihi orang fasik, apalagi engkau adalah anaknya yang dia berikan nyawanya bagi saudara dan saya. Saudara hari ini bisa memperoleh pengharapan untuk sebuah kesembuhan, untuk sebuah terobosan dalam hidupmu. Sebab Yesus adalah Tuhan yang membenarkan orang durhaka. Yesus, karena Yesus, saudara hari ini bisa berharap untuk kesembuhan. Sama seperti wanita ini, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia bukan mendengar berita-berita buruk, tapi berita-berita kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Dan itu yang membuat dia bisa punya iman bahwa kalau Tuhan membenarkan orang durhaka, Tuhan yang sama sanggup untuk menyembuhkan. Haleluya. Sekalipun tabib-tabib angkat tangan, tabib-tabib tidak sanggup menyembuhkan. Keuangan semuanya sudah habis. Tetapi ada satu pribadi yang sanggup untuk menolong, yaitu namanya Yesus. Yesus bagi semua orang. Yesus juga bagi wanita ini. Sekalipun orang-orang membatasi dia untuk tidak boleh mendekat, tapi firman Tuhan berkata, dia berjalan, dia merangkak mendekati Yesus dari belakang. Saudara, imannya, firman Tuhan, berita-berita tentang Yesus, itu yang membuat dia bergerak mendekati Yesus dari belakang. Saudara, firman Tuhan berkata, dia Tuhan yang membenarkan orang durhaka. Dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara, itulah iman Abraham. Orang pada zaman Abraham, orang-orang tahu bahwa orang yang durhaka, orang fasik akan dihukum. Tapi Abraham mengenal Allah yang hidup. Abraham mengenal Allah Israel. Abraham mengenal Allah yang baik. Allah yang membenarkan orang durhaka. Dan firman Tuhan berkata, imannya, iman daripada Abraham, iman daripada saya dan saudara. Tuhan sudah sekarang bukan melihat keberadaanmu, tapi Tuhan sedang melihat imanmu. Saudara, berikan imanmu kepada Tuhan. Yesus yang kata firman Tuhan, disalibkan, menanggung setiap kutuk, menanggung setiap penyakit. Bagi saya, bagi saudara, atas nama saudara. Dan agar saudara disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Agar engkau ditolong. Mungkin ada yang saudara sedang tergeletak, mengalami sakit. Engkau bisa berharap untuk kesembuhan. Mungkin engkau mengalami keadaan krisis ekonomi, perusahaanmu sementara bangkrut. Saudara, engkau bisa berharap untuk sebuah terobosan. Karena Yesus menanggung di kayu salib dan dia kata, it's finished, sudah selesai. Dan saudara bisa berharap untuk terobosan dalam ekonomimu. Waktu kau berkata, Tuhan terima kasih. Engkau memperkatakan, Tuhan engkau yang menjadi miskin, agar aku menjadi kaya. Di dalam nama Yesus, aku akan mengalami terobosan dalam ekonomi. Saudara, ini saatnya engkau justru berkata, bahwa segala penderitaan sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya, aku menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, saudara ucapkan ini, perkatakan ini. Apa yang menjadi imanmu, perkatakan firman Tuhan menjadi rema dalam hidup saudara. Dan saudara itu seperti yang kau sedang bergerak, berjalan maju untuk menjamah ujung jubah Yesus. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memberi terobosan bagi hidupmu. Dia bukan melihat perbuatan saudara. Dia bukan melihat masa lalu, keburukan saudara. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun engkau orang yang berdurhaka, firman Tuhan berkata, dia membenarkan orang durhaka karena iman. Sekarang ini, iman diberikan di dalam hatimu. Kemarin kau tidak punya pengharapan, tapi hari ini, engkau punya pengharapan. Dan pengharapan itu di dalam Yesus. Engkau bisa berharap untuk hal ini. Dan ketika engkau menonton ini, imanmu tiba-tiba dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kau tiba-tiba seperti menerima dari sorga pengharapan itu. Dan sekarang ini kau disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihimu.
Mari saudara terima itu, mujizatnya di dalam hidupmu. Terima anugerahnya. Dan engkau sekarang ini mengalami mujizat Tuhan. Terima itu, lihat itu dengan iman saudara. Dan engkau mengalami terobosan. Karena iman, karena firman Tuhan berkata, karena iman. Dan iman itu dari Tuhan. Dari Yesus sendiri yang ditaruh di dalam hidupmu. Karena Yesus engkau terima ini. Mari terima itu saudara. Terima di dalam dirimu. Yesus, aku terima iman itu. Aku terima kesembuhan. Aku terima pemulihan bagi keluarga. Aku terima semuanya. Di dalam nama Yesus. Di ayat Markus pasal yang kelima ayat 27 bagian B dikatakan, di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pewahyuan akan Yesus membuat keberanian orang datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, keberanian adalah waktu kita terima pewahyuan akan Yesus, akan kuasa darahnya, kita datang bersekutu dengan Tuhan. Sebab ketika kita datang, kita akan terima sesuatu yang berbeda. Hidup kita diubah oleh Tuhan. Wanita ini, di tengah-tengah orang banyak yang berbondong-bondong, dia mendekati Yesus. Seharusnya orang-orang berkata dia tidak boleh datang mendekat. Tapi pewahyuan, ketika orang dia melihat Yesus, ketika saudara melihat Yesus, engkau punya keberanian untuk datang kepada dia. Dan engkau bisa berharap untuk terima mujizat Tuhan. Engkau bisa berharap untuk terima terobosan dalam hidupmu. Saudara, firman Tuhan mencatat di ayat yang ke-34, dikatakan Yesus ketika dia terima kesembuhan. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Imanmu telah menyelamatkanmu. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang mau bekerja seturut dengan kehendaknya, seturut dengan iman saudara. Ketika engkau menggantungkan imanmu pada Yesus, pada firman Tuhan, pada kebenarannya, maka imanmu menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan, bahkan menyelamatkan saudara. Tuhan adalah Tuhan yang ingin mengimpartasi, merubah setiap keadaan yang buruk, keadaan yang tidak baik, keadaan yang sulit untuk ditolong, bahkan tidak mungkin. Tuhan sanggup untuk menolong setiap orang, setiap saya dan saudara. Setiap engkau yang berkesusahan, setiap engkau yang punya pergumulan yang berat, apapun itu, firman Tuhan hari ini datang kepadamu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jangan biarkan orang mencuri iman saudara. Jangan biarkan semua intimidasi, perkataan negatif, semua berita-berita buruk yang orang sampaikan bisa mengubah imanmu. Sebab firman Tuhan berkata, ketika saudara punya iman, imanmu menyelamatkan engkau. Ketika engkau beriman untuk disembuhkan, engkau bisa disembuhkan dan engkau terima kesembuhan. Karena Yesus, wanita ini, dia tahu dia dalam keadaan yang sakit. Dia tahu bahwa dia dalam keadaan yang menderita 12 tahun sakit pendarahan, tapi sudah semuanya. Dan keadaannya bukan bertambah baik, bahkan bertambah buruk. Tapi dia tidak putus pengharapan. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, berita tentang Yesus, firman Tuhan itu mengubah hidup saudara. Sebab Allah membenarkan orang durhaka. Bukan hanya bagi wanita ini, tapi bagi setiap kita. Ketika saudara beriman, saudara percaya kepada Tuhan yang baik, kepada Tuhan yang mengasihi hidupmu, maka itu seperti saudara firman Tuhan mencatat, ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, yang artinya adalah korban darah Kristus di kayu salib. Ketika engkau melihat korban Kristus di kayu salib, firman Tuhan berkata bahwa Yesus berkata, ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuh. Ketika engkau mendekati Tuhan dengan iman, dan engkau menjamah ujung jubahnya, ketika mata saudara memandang kepada Yesus, ada kuasa yang mengalir. Tuhan merasakan itu. Dan wanita ini
merasakan seketika itu juga dia menjadi sembuh. Seketika itu juga dia menjadi sembuh. Tuhan adalah Tuhan yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Tuhan yang sama bekerja sekarang ini bagi saudara. Bahkan di Roma pasal yang keempat ayat yang Roma pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi saya dan saudara yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan, Dia mengampuni orang yang durhaka, orang fasik, apalagi saudara, anak yang dikasihinya. Tidak ada lagi penghukuman. Engkau boleh datang kepada Tuhan sekarang ini dengan penuh keberanian. Mari rasakan kasih-Nya. Mari rasakan betapa Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang sudah mengampuni. Firman Tuhan berkata tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara, tidak ada penghukuman. Jangan lagi engkau merasa terhukum. Tapi hari ini dengan darah Kristus, mari datang dengan penuh keberanian. Katakan, Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku akan melihat terobosan. Dan engkau seperti wanita yang sakit pendarahan. Dia datang dan dia menjamah ujung jubah Yesus. Dan dia berkata, firman Tuhan berkata dia menjadi sembuh. Dan saya berdoa buat saudara saat ini. Tuhan yang sama menyembuhkan saudara. Tuhan yang sama yang menolong saudara. Saat ini biar perkara supranatural itu turun atas hidupmu. Biar kuasa dari sorga turun atas saudara yang menonton ini. Dan di dalam nama Yesus, engkau mengalami terobosan itu. Engkau mengalami kuasa yang supranatural itu. Saudara, biar terimpartasi sungguh-sungguh hidupmu. Saya merindukan yang miskin menjadi kaya. Orang saudara diberkati untuk menjadi berkat. Saudara bangkit dari keterpurukan. Sebab kasih Tuhan sempurna atas hidup saudara. Dan Dia mati bagimu. Dan Dia berkata, it's finished. Sudah selesai. Itu untuk saudara. Itu atas nama saudara. Dan tidak ada penghukuman. Bahkan sebaliknya, engkau dibebaskan. Engkau ditolong. Engkau diberkati. Di dalam nama Yesus, engkau terima terobosan itu di dalam hidupmu. Haleluya. Kita akan bertemu kembali dalam program berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom saudara. Kita akan berjumpa lagi setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.